Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan, nifas, dan laktasi. Yang pertama, persalinan. Di sini ada fase laten, fase aktif, fase transisi, dan pembukaan 10 cm. Yang pertama, fase laten. Pembukaan 1-4 cm. Ciri-cirinya, kontrapsi masih terasa ringan dan tidak teratur. Intravainya cukup lama, ibu mungkin merasa seperti menstruasi atau kram perut. Fase ini berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari. Yang kedua, fase aktif. Pembukaan 4-7 cm. Ciri-cirinya, kontrapsi semakin kuat, lebih sering dan lebih teratur. Intensitas nyerinya juga meningkat. Fase ini biasanya lebih cepat dibandingkan fase laten. Yang ketiga, fase transisi. Pembukaan 7-10 cm. Ciri-cirinya, kontraksi sangat kuat dan hampir terus-menerus. Ibu terasa ingin menggenja tetapi perlu menahannya sampai pembukaan benar-benar lengkap. Fase ini relatif singkat namun terasa sangat intens. Yang keempat, pembukaan 10 cm. Saatnya menggenja. Ketika serviks telah membuka sepenuhnya hingga 10 cm, ibu memasuki fase persalinan. Dengan bimbingan tenaga medis, ibu akan mulai menggenja untuk membantu bayi keluar dari rahim. Selanjutnya, tahapan darah nifas. Di sini ada lochia rubra, lochia songgulenta, lochia sarosa, lochia alba. Yang pertama, lochia rubra. Berlangsung 1-3 hari, warna merah kehitaman, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan, plasenta, lanugo, dan mekanium. Yang kedua, lochia songgulenta. Berlangsung 3-7 hari, warna merah muda, darah keluar bercampur dengan lendir. Yang ketiga, lochia sarosa. Berlangsung 7-14 hari, warna kuning kecoklatan, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Yang terakhir, lochia alba. Berlangsung di hari ke-14, warna putih bening, tahap pemulihan mengandung selaput lendir, serviks, dan serabut jaringan yang mati. Yang selanjutnya, involus uteri. Proses rahim yang membesar akan kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Di hari pertama, fungsi uteri berada di atas pusar rahim akan terasa keras. Di hari kedua, fundus uteri akan turun sekitar 1,7 cm. Di hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima sampai hari keenam, rahim masih terasa cukup keras, dan di hari ketujuh, rahim terasa lebih lunak, dan hari ke-8 dan hari ke-9, fundus uteri sudah tidak teraba, rahim semakin kecil dan mengeras, kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Selanjutnya, mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin saat ibu menyusui. Di sini kita bisa lihat saat ibu menyusui, dan saat menyusui kita ke hipothalamus, sinyal ke pituitari posterior. Di sini ada hipothalamus. Hipothalamus adalah bagian dari otak yang terletak di dasar otak besar, di bawah talamus, dan berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh. Selanjutnya, pituitari posterior adalah bagian dari depan kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak. Selanjutnya, prolaktin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior dan berperan penting dalam proses reproduksi dan metabolisme tubuh. Selanjutnya, oksitosin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior, kelenjar pituitari belakang, dan berperan penting dalam beberapa proses fisiologis. Selanjutnya, di sini ada kelenjar susu. Kelenjar susu adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan air susu ibu untuk nutrisi bayi. Selanjutnya, sel otot adalah jenis sel yang berfungsi sebagai unit dasar otot. Fungsi utamanya adalah kontraksi dan relaksi untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur tubuh, dan mengatur pergerakan darah. Selanjutnya, sel alveoli adalah struktur kecil yang berbentuk gelembung yang terdapat di dalam paru-paru. Selanjutnya, ductus. Ductus adalah saluran atau kanal yang berfungsi sebagai jalur pengangkutan atau transportasi berbagai zat, seperti cairan gas atau sekret di dalam tubuh. Yang terakhir, di sini ada payudara. Di sini ada lobus, saluran susu, puting, arsela, jaringan adiposa, kulit, otot dada, dan dinding toraks.
Yang pertama ada lobus, kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu terdiri dari 15-20 lobus setiap payudara. Selanjutnya ada saluran susu, saluran-saluran yang membawa susu dari kelenjar susu puting. Selanjutnya di sini ada puting. Bagian yang menonjol di tengah areola memiliki saluran-saluran yang terhubung dengan kelenjar susu. Yang selanjutnya di sini ada arsela, bagian gelap di sekitar puting susu yang memiliki kelenjar Montgomery yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembaban puting. Yang selanjutnya ada jaringan adiposa, jaringan lemak yang memberi bentuk dan ukuran pada payudara. Selanjutnya ada kulit, lapisan terluar payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Dan yang selanjutnya ada otot dada, otot yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan pada payudara. Dan yang terakhir, dinding toraks, dinding dada yang berada di belakang jaringan payudara. Sekian, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.